Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Wahyudi, NIM 232104030004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fonem suprasegmental ya. Jadi apa itu fonem suprasegmental? Nah, fonem suprasegmental adalah fonem yang menyertai fonem segmental. Itu singkatnya, definisi singkatnya. Apa saja sih macam-macam fonem suprasegmental ini? Dikatakan bahwasanya macam-macam fonem suprasegmental ini ada pertama itu naber atau tekanan ya. Kemudian ada intonasi, itu at-tangim, kemudian ada waqaf, pemberhentian. Nah, yang pertama itu an-naber ya. Untuk kita bisa membahas an-naber, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu al-maqta', suku kata. Sebagaimana yang kita ketahui, suku kata itu elemen penyusunnya itu terdiri dari konsonan sama vokal, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan as-sha'id sama as-sha'id untuk vokal, as-shamit untuk konsonan. Dalam bahasa Arab untuk as-sha'id atau vokal itu biasa disimbolkan dengan ha ya, huruf ha, harokat jadi gitu. Kemudian untuk konsonan sendiri itu biasa disimbolkan dengan huruf shad. Jadi seperti itu. Baik, langsung untuk macam-macam maqta' ya. Macam-macam maqta' dalam bahasa Arab itu ada maqta' qasir maftuh. Jadi qasir di sini pendek ya secara bahasa, maftuh itu terbuka secara bahasa ya. Jadi maqta' ini, yang pertama ini, maqta' qasir maftuh ini tersusun dari atau terbentuk dari konsonan bertemu dengan vokal. Contohnya apa? Kataba. Ini maqta' pertama ka, kemudian kedua ta, ketiga ba, yaitu maqta' qasir maftuh. Yang kemudian ada maqta' mutawassit maftuh. Berarti dia tersusun dari konsonan, vokal, kemudian vokal lagi. Loh, ini gimana kok ada vokal sampai 2 kali? Oh ya, bentar. Contohnya itu ada ma. Jadi di situ ma, mim itu konsonan. Kemudian harokatnya sendiri itu masuk vokal. Alif yang menjadikan bunyi itu panjang, menjadi harokat itu menjadi harokat mat, itu termasuk vokal juga. Jadi contohnya di sini maqta' mutawassit maftuh itu seperti kata ma, fi, la itu. Kemudian ada maqta' mutawassit mughallaq. Nah, tadi kalau maftuh itu terbuka, kalau ini mughallaq tertutup, berarti dia itu diakhiri dengan shamit, dengan huruf konsonan. Contohnya apa? Di sini ada kata man, ada kata lan, ada kata bal misalkan, ada kata hal. Itu kan terbentuk dari konsonan, vokal, kemudian vokal lagi. Konsonan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ada maqta' tawil mughallaq bis-shamit. Tawil panjang, mughallaq tadi tertutup atau ditutup ya. Bis-shamit dengan konsonan bis-shamit ya. Contohnya di sini ada kata babun, ketika kata ini di waqaf. Jadi bab. Jadi kata bab di sini ada terbentuk dari pertama itu konsonan, kemudian vokal lagi, kemudian ditutup dengan konsonan. Jadi itu maksudnya mughallaq bis-shamit. Kemudian yang kelima ada maqta' tawil mughallaq bis-shamitain, berarti ditutup dengan shamitain, berarti 2 konsonan. Contohnya seperti apa? Nah, seperti khauf ketika di waqaf. Nah, kata kha di situ kan huruf kha itu kan konsonan, sedangkan harokatnya sendiri itu vokal. Waw itu konsonan. Kemudian fa kan khauf kan gitu, berarti fa-nya kan mati kan ya, itu juga konsonan. Jadi secara rumus konsonan, vokal, konsonan gitu. CV, CC gitu ya. Baik, kemudian masuk ke pembahasan naber ya, tekanan atau stres.
di sini didefinisikan oleh Kamal Bashar ya. An-nabr bi annahu nutqu maqta'in min maqati'il kalimah bi suratin awdah wa ajla nisbiyan min baqiyatil maqati' allati tujawiruhu. Jadi yang dikatakan nabr ialah melafatkan suatu maqta' dengan lebih jelas dari maqta' yang lain. Singkatnya seperti itu. Kemudian anwa'un nabr wa wadifatuhu, macam-macam nabr tekanan. Itu an-nabr an-nau'ani, nabrul kalimah wa nabrul jumlah. Jadi nabr itu ada dua macam. Yang pertama itu nabr kalimah, kata. Yang kemudian ada nabr al-jumlah. Jadi seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti kata memberi tekanan pada ghain pada kata ghafara. Jadi ghafara. Jadi memberi tekanan pada ghain, pada gha-nya, pada maqta' pertama. Nah, karena kita sudah mengenal maqta' tadi kan. Jadi itu contoh nabr kalimah. Untuk contoh nabr al-jumlah, berarti ini terjadi pada suatu kata dari beberapa kata dalam satu kalimat, dalam satu jumlah. Dalam bahasa Indonesia itu kalimat ya. Ya. Contohnya memberi tekanan pada kata Muhammad pada jumlah Muhammadun talibun nasyid. Nah, jadi Muhammad itu seorang pelajar yang nasyid, rajin gitu. Jadi menekankan pada memberi tekanan pada Muhammad dengan lebih jelas ya, memperjelas kata Muhammad daripada kata-kata yang lain, itu tergolong nabr jumlah. Jadi seperti itu. Baik, langsung ke kaidah nabr dalam bahasa Arab. Tadi kan nabr ada dua macam ya. Pertama nabr kalimah atau kata, kemudian ada nabr al-jumlah. Nah, untuk kaidah nabr ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa nabr itu ada dua macam, nabr kalimah sama nabr al-jumlah. Untuk yang pertama, kaidah nabr pada tingkat kalimah atau kata. Jadi yang pertama itu ada idza kanatil kalimah tatakawan min maqta'in wahid. Jadi apabila suatu kalimat kata itu terbentuk dari satu maqta', maka nabrnya nanti gimana? Contohnya dulu. Yang kalimat terdiri dari satu maqta'. Contohnya an, min, ada lam, ada lan, ada la, alama, ada fi ya. Jadi nabrnya itu di mana? Nah, di a-nya, a pada kata an. Kemudian di mi dari kata min, jadi itu di awalannya ya. Kemudian yang kedua, idza kanatil kalimah tatakawan min maqati' qasirah. Apabila ada suatu kalimat yang terdiri dari beberapa maqta' qasirah. Tadi sudah dijelaskan maqta' qasirah, maqta' pendek. Fa inna nabriyako ala maqta'iha al-awwal. Maka nabrnya itu terdapat pada maqta' yang pertama. Jadi tekanan yang diperjelas di situ, yang diperjelas dari maqta' yang lain itu maqta' yang pertama, yang awal. Contohnya pada kata jalasa itu kan terdiri dari 3 maqta' qasirah. Ada ja, ada la, ada sa. Nah, jadi nabrnya di mana? Di ja-nya. Jadi jalasa. Jadi kayak gitu. Ada darasa, itu kan sama. Ada kataba, ada fa'ala, itu kan sama. Jadi ada di awal. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan idza kanatil kalimah tatakawan min maqati' tawilah. Apabila suatu kalimat itu terdiri dari beberapa maqta' tawilah yang panjang tadi, fa inna nabriyaqu ala maqta'iha al-akhir, maka nabrnya di mana letaknya? Di maqta' yang terakhir. Seperti contoh kata bakin misalkan. Bakin, jadi ba panjang, tin ya. Bakin ya. Nabrnya itu ada di tinnya, tin gitu. Dilafadzkan dengan lebih jelas daripada maqta' yang pertama. Jadi itu karena letaknya di akhir ya. Nah, kemudian yang keempat ini disebutkan idza kanatil kalimah tatakawan min maqati' mutanawwi'ah. Apabila ada suatu kata
kalimat yang terdiri dari beberapa maktok yang berbeda, yang bermacam. Maksudnya yang tadi itu ada qasir, ada tawil kan ya. Contohnya apa? Terus nabernya terletak di mana? Di sini dikatakan fa'inan nabri yaqau ala akhir maqta'in tawilin fiha. Maka nabernya itu terletak pada bagian maktok terakhirnya, yang maktok yang panjang. Contohnya kata imun. Nah, jadi penekanannya nabernya di situ ada di munnya, mun gitu. Itu nabernya. Kemudian yang kelima ada idza kanatil kalimah ala wazni fa'ala aw in fa'ala fa inna nabri yaqau ala maqta'iha asali. Maka jika kata yang mengikuti wazan ifta'ala dan infa'ala, maka nabernya itu terletak pada maktok yang kedua. Misalkan kalau kita lihat ifta'ala, berarti maktok pertamanya apa? If. Maktok keduanya itu ta. Nah, berarti nanti nabernya ini ditanya ifta'ala. Jadi lebih ditekan, lebih diperjelas daripada maktok-maktok yang lain. Kemudian yang keenam, idan tahatil kalimah bidomirun nasab al-muttasil fa inna nabr yaqau 'ala al-maqta' qabla al-akhir idza kana tawilan. Jadi jika suatu kata itu diakhiri dengan domir nasab yang muttasil, yang bersambung, ini istilah nahwu ya. Fa inna nabr yaqau 'ala al-maqta' qabla al-akhir idza kana tawilan. Maka nabernya terletak pada maqta' sebelum maqta' terakhir, jika itu tawilan, panjang. Amma idza kana qasiran fa yaqa'u an-nabr 'ala al-maqta' ats-tsalis min nihayatil kalimah. Apabila maqta' sebelum akhir itu, maqta' yang sebelum akhir yang dimaksud di sini itu qasir, pendek, maka nabernya terletak pada maqta' ats-tsalis yang ketiga min nihayatil kalimah, dari akhir kalimat. Di sini langsung ke contoh. Di sini ada kata batsha sama kata baha. Untuk yang pertama kata batsha, maktoknya di sini kan ada 4 maktok ya, kata bat sama ha. Tadi dikatakan fa inna nabri yaqau 'alal maqta' qabla al-akhir, ya, qabla al-akhir idza kana tawilan. Maktoknya terletak di maktok sebelum akhir. Kalau maktok terakhirnya di sini kan ha kan. Maka kita lihat maktok sebelum akhir, sebelum ha ini panjang atau pendek. Kalau panjang ya berarti itu nabernya, berarti di situ nabernya. Berarti di kata batsha itu nabernya di bats, ya. Kemudian contoh kedua di kata baha, kan maktok terakhirnya kan ha. Nah, kita lihat sebelum ha itu pendek, yaitu ba, maktok ba, kata ba. Nah, ba ini kan pendek. Kalau dia pendek berarti maktoknya dipindah, bukan dipindah. Maka maktoknya itu berada di maktok ketiga, tapi dimulai dari belakang. Jadi ha, ba, ta. Oh, berarti ditanya. Berarti nabernya di situ. Jadi kata baha. Jadi ditanya yang ditekan ya. Kemudian yang kedua itu ada intonasi atau tanjim ya. Tanjim itu didefinisikan oleh Tamam Hasan, yaitu tinggi rendahnya suatu bunyi di tengah-tengah kalam. Jadi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kalam. Untuk melangkah menuju pemahaman tanjim lebih jauh, itu kita awali dengan mengenal apa sih itu nagemah, nada. Jadi itu karena kan tadi intonasi kan permainan tinggi rendahnya bunyi nada dalam tengah-tengah kalam. Jadi kayak gitu. Jadi penting mengenal macam-macam nada. Apa saja sih macam-macam nada dalam bahasa Arab? Di sini ada 4. Itu yang pertama ada nagmah. Sebentar. Ada nagmah al-habithah. Jadi nada rendah. Disimbolkan dengan huruf angka 1 di belakang ya. Nanti. Kemudian ada an-nagmah al-mutawassithah, sedang, disimboli dengan
oh maaf, tadi yang disimboli dengan angka pertama ya, yang pertama nagmah al-habithah. Itu kapan nagmah ini digunakan? Digunakan pada akhiran dari kalam adi, kalam biasa, yaitu ghairul infiali, kalam yang tidak emosional, tidak mengandung emosional, tidak bersifat emosional. Contohnya ialah jumlah ikhbariyah, informatif. Seperti ja'al ustad. Jadi di belakang kata al-ustad ini kita simboli dengan angka 1 guna menunjukkan bahwasanya di situ pakai nagmah habithah. Jadi kayak itu. Kemudian ada nagmah mutawassithah, ada sedang. Disimboli dengan angka 2, itu terletak di awalan kalam biasa atau tidak emosional. Contohnya ialah jumlah ibariyah, sama tadi di ja al ustad, tapi itu yang pertama di awal masuk ja, nah itu pakai nada atau nagmah al mutawassithah, kemudian diakhiri dengan al habithah, jadi kayak gitu. Kemudian ada nagmah aliyah, jadi nada tinggi, itu disimboli dengan angka 3 ya. Ya, disimboli dengan angka 3. Kemudian ada yang nomor 4, ada nagmah al-a'la atau fauqal aliyah, lebih tinggi lagi dari yang ketiga, disimboli dengan angka 4. Nah, terletak dalam jumlah ta'jubiyah, takjub, heran, amar, perintah, atau kalam yang emosional. Seperti ukhruj, keluarlah. Nah, itu di ukhruj itu diakhiri pakai nada ala-ala, jadi yang paling tinggi, yang lebih tinggi, jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke macam-macam tanjim atau intonasi, karena sudah mengenal nagmah tadi kan. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 4 macam di sini. Yang pertama itu pakai simbol ini ya, 2, 3, 1. Nah, kalau kita uraikan berarti 2 tadi menuju kepada mutawassithah, nagmah mutawassithah. Ketiga berarti aliyah, yang ke-1 berarti habithah, rendah. Ini pakai simbol saja di sini nanti, karena dari awal sudah dijelaskan. Contohnya apa? Seperti terletak pada jumlah ikhbariyah, informatif, dan jumlah istifhamiyah yang tidak dijawab dengan na'am atau la. Jadi ini biasa digunakan itu di jawaban suatu pertanyaan, tapi yang tidak dijawab dengan jumlah istifhamiyah yang tidak dijawab dengan na'am. Berarti ada kalimat untuk bertanya, tapi jawabannya nanti selain buka atau bukan, na'am atau la. Contohnya apa? Yang pertama ya, yang ikhbariyah. Ana najih. Ini ikhbariyah. Jadi disimboli dengan yang pertama, awal masuk ke ana itu pakai nada kedua, yaitu mutawassithah, disimboli dengan angka 2 di depan. Kemudian mau masuk ke najih itu pakai nada ketiga, yaitu mutawassithah. Kemudian najihnya sendiri di akhir diawali dengan diakhiri dengan nada habithah, nada rendah. Ana najih. Ana najih. Kemudian tadi istifhamiyah, saya menyebut istifhamiyah ya. Madza taf'al, misalkan madza taf'al, apa yang kamu lakukan? Jadi diawali dengan nada kedua, yang pertama awal masuk, kemudian yang pertengahan madza taf'al, mau ke taf'al itu, ke ta itu pakai nada ketiga, kemudian diakhiri dengan nada ke-1. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, intonasi yang kedua ada 2, 3, 4. Ya, berarti ya pakai sama tadi. Kalau 2 itu mutawassithah, 3 itu aliyah, 4 itu fauqal aliyah atau ala. Contohnya di sini digunakan pada jumlah istifhamiyah yang jawabannya na'am atau la, iya atau tidak, sama awalan pada jumlah syartiyah. Jadi pada fi'il syaratnya nanti. Contohnya di sini apa? Muhammadun zahib. Apakah Muhammad pergi? Muhammadun zahib.
Jadi diawali pakai di sebelum mau ke Muhammad mu itu pakai nada kedua, kemudian di za mau ke zahid za itu pakai nada ketiga, kemudian diakhiri dengan nada keempat fauqal aliyah. Itu menunjukkan untuk memberi kesan bertanya. Sekarang kalau nadanya dirubah Muhammadun zahib itu berarti ikhbariyah. Jadi di sini nampak ya kefoneman daripada intonasi, bahwasanya intonasi memang mempengaruhi terhadap pembedaan makna. Jadi makanya ini dikatakan fonem gitu, bagian dari fonem, yaitu tadi di awal fonemnya fonem suprasegmental. Kemudian yang ketiga ada 2 4 4 intonasi 2 4 4, 2 mutawasithah, 4 berarti fauqal aliyah, 4 lagi itu fauqal aliyah lagi. Berlaku pada jumlah ta'ajubiyah, heran, takjub. Hadhil armalah ummu. Nah, contohnya. Perempuan yang tua ini ibumu. Nah, tapi ini keheranan, bertanya tapi sekaligus keheranan gitu loh. Orang yang tua renta ini ibumu gitu. Jadi awal masuk ke hadza itu pakai nada kedua. Kemudian armalah mau ke ummu, ya, ummu itu pakai nada keempat fauqal aliyah, kemudian ditutup diakhiri dengan ummu. Nah, di kafnya itu nada keempat juga fauqal aliyah juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, intonasi keempat ya, tersusun dari nagmah shaidah atau aliyah tinggi, berarti 3 nada 3. Kemudian sama habitoh, nada pertama rendah. Terjadi pada jumlah yang berupa majmu'ah ma'nawiyah. Bagian awalan dari jumlah tersebut diakhiri dengan nada aliyah guna menunjukkan bahwasanya jumlah belum sempurna. Akhiran jumlah tersebut diakhiri dengan nada habitoh untuk menunjukkan bahwa struktur jumlah telah tersampaikan secara sempurna, atau maksud telah tersampaikan secara sempurna. Contohnya di sini apa? Laulal Quran. Nah, ini pakai nada keempat kan ya, untuk menunjukkan bahwasanya masih ada lanjutan gitu loh. Kalam ini masih berlanjut gitu. Laulal Quran lama arafna lughah al-arabiyyah. Jadi saya tidak akan mengenal yang namanya bahasa Arab. Itu pakai nada yang rendah untuk guna menunjukkan bahwasanya kalam sudah yang rendah, untuk guna menunjukkan bahwasanya kalam sudah tersampaikan secara sempurna. Jadi seperti itu. Kemudian ada waqaf, ini yang terakhir. Nah, untuk waqaf sendiri sebenarnya ulama kita ya, lugawiyun itu kurang memperhatikan masalah waqaf. Nah, mereka yang memperhatikan tapi lebih ke arah waqaf dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita kenal kan macam-macam waqaf dalam Al-Quran, itu kan ada larangan waqaf atau waqaf lazim kan gitu kan, disimboli dengan la. Kemudian ada boleh wakaf, boleh terus disebut dengan jim. Kemudian yang ke 3 boleh wakaf tapi sebaiknya terus disebut dengan huruf shad la itu kan. Kemudian nomor 5 lebih baik wakaf tapi boleh terus disebut dengan qaf lam terus diakhiri qaf lam sama alif layyinah. Kemudian yang keenam, tanda alternatif wakaf dengan artian boleh berhenti di salah satu di antara 2 tanda wakaf, yaitu tanda titik 2 sama koma. Jadi seperti itu ya. Ini kalau wakaf ini contohnya lebih ditarik ke Al-Quran. Kalau dalam literasi atau tradisi penulisan bahasa Arab sendiri kan biasanya kalau kita di kitab-kitab salaf itu bahkan tidak ada titik, tidak ada koma gitu kan. Tapi untuk dalam tradisi modern sekarang sudah mulai digunakan seperti tanda baca yang lain, seperti tanda tanya, ada tanda titik, tanda koma itu sudah mulai digunakan, ada tanda seru, jadi seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.